pejabat, dosen, pembina, dan senior menyesuaikan. Izin perkenalan diri. Taruna Utama Politeknik Ilmu Pemasyarakatan Angkatan 54. Nama Leon Afridoni, STB 3906, Prodi Manajemen Pemasyarakatan B. Izin melaksanakan tugas ujian akhir semester mata kuliah Hukum Keuangan Negara yang diampu oleh Ibu Nani Pangestuti. Tema yang saya ambil pada kesempatan kali ini adalah tentang Badan Layanan Umum. Ucap terima kasih. Reformasi keuangan negara mengamanatkan pergeseran sistem penganggaran dari tradisional menjadi penganggaran berbasis kinerja, agar penggunaan dana pemerintah menjadi berorientasi pada output. Perubahan ini sangat penting karena membutuhkan dana yang makin tinggi tetapi sumber daya pemerintah terbatas. Penganggaran ini dilaksanakan oleh pemerintah modern di berbagai negara. Mewirausahakan pemerintah adalah paradigma untuk mendorong peningkatan pelayanan oleh pemerintah. Penganggaran berbasis kinerja dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Sedangkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 68 dan Pasal 69 memberikan arahan baru bahwa instansi pemerintah yang tugas pokok dan fungsi memberi pelayanan kepada masyarakat dapat menerapkan pola pengelolaan keuangan yang bersifat fleksibel dengan mengutamakan produktivitas, efisiensi, dan efektivitas. Prinsip-prinsip pokok yang tertuang dalam kedua undang-undang tersebut menjadi dasar instansi pemerintah untuk menerapkan pengelolaan keuangan BLU. BLU diharapkan dapat menjadi langkah awal dalam pembaharuan manajemen keuangan sektor publik demi meningkatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Badan Layanan Umum yang selanjutnya disingkat BLU adalah instansi di lingkungan pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyedia barang dan atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. BLU sendiri memiliki dasar hukum yang sangat banyak yang terdiri dari atas undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan menteri yang tidak tercantum pada slide ini. Pada undang-undang terdapat ada 3 dasar hukum dari BLU sendiri, yaitu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004. Kemudian pada peraturan pemerintah terdapat yaitu PP Nomor 74 Tahun 2012, PP Nomor 71 Tahun 2010, PP Nomor 8 Tahun 2006, PP Nomor 65 Tahun 2005, PP Nomor 24 Tahun 2005, dan yang terakhir PP Nomor 23 Tahun 2005. Tujuan dari BLU sendiri adalah meningkatkan pelayanan kepada masyarakat untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dengan memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan produktivitas dan penerapan praktik bisnis yang sehat. Asas-asas BLU sendiri terdiri atas yang pertama yaitu BLU beroperasi sebagai unit kerja kementerian negara, lembaga, pemerintah daerah untuk tujuan pemberi layanan umum yang pengelola berdasarkan kewenangan yang didelegasikan oleh instansi induk yang bersangkutan. Yang kedua, BLU merupakan bagian perangkat pencapaian tujuan kementerian negara, lembaga, pemerintah daerah, dan karenanya status hukum BLU tidak terpisah dari kementerian negara, lembaga, atau pemerintah daerah sebagai instansi induk. Yang ketiga, menteri atau pimpinan lembaga atau gubernur, bupati, atau wali kota bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pelayanan umum yang didelegasikan kepada BLU dari segi manfaat layanan yang dihasilkan. Kemudian yang keempat yaitu ada pejabat yang ditunjuk mengelola BLU bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan pemberian layanan umum yang didelegasikan kepadanya oleh menteri, pimpinan lembaga, gubernur, bupati, atau wali kota. Yang kelima, BLU menyelenggarakan kegiatannya tanpa mengutamakan pencarian keuntungan. Yang keenam, rencana kerja dan anggaran serta laporan keuangan dan kinerja
dan BLU disusun dan disajikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari rencana kerja dan anggaran serta laporan keuangan dan kinerja Kementerian Negara, lembaga, SKPD, dan pemerintah daerah. Yang ketujuh, BLU mengelola penyelenggaraan layanan umum sejalan dengan praktik bisnis yang sehat. Untuk bisa menjadi BLU, terdapat 3 persyaratan yang wajib dipenuhi. Yang pertama yaitu persyaratan substantif, teknis, dan administratif. Yang pertama untuk persyaratan substantif, yaitu yang pertama penyediaan barang atau jasa layanan umum. Yang kedua, pengelolaan wilayah atau kawasan tertentu untuk tujuan meningkatkan perekonomian masyarakat atau layanan umum. Dan terakhir, pengelolaan dana khusus dalam rangka meningkatkan ekonomi dan atau pelayanan kepada masyarakat. Yang kedua, persyaratan teknis, yaitu kinerja pelayanan di bidang tugas pokok dan fungsinya layak dikelola dan ditingkatkan pencapaiannya melalui BLU sebagaimana direkomendasikan oleh Menteri atau pimpinan lembaga atau Kepala SKPD sesuai dengan kewenangannya. Kemudian, kinerja keuangan satuan kerja instansi yang bersangkutan adalah sehat sebagaimana ditunjukkan dalam dokumen usulan penetapan BLU. Yang terakhir yaitu persyaratan administratif, yaitu pernyataan kesanggupan untuk meningkatkan kinerja pelayanan keuangan dan manfaat bagi masyarakat. Yang kedua, pola tata kelola. Yang ketiga, rencana strategis bisnis. Yang keempat, laporan keuangan pokok. Yang kelima, standar pelayanan minimum. Dan yang terakhir yaitu laporan audit terakhir atau pernyataan bersedia untuk diaudit secara independen. Kemudian pada tata kelola BLU terdapat 5 prinsip, yaitu yang pertama transparansi, yaitu mengikuti asas keterbukaan yang dibangun atas dasar kebebasan arus informasi agar informasi mengenai BLU secara langsung dapat diterima bagi pihak-pihak yang membutuhkan. Yang kedua yaitu kemandirian. Yang dimaksud adalah keadaan di mana BLU dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai etika. Kemudian yang ketiga ada akuntabilitas, yaitu mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada BLU dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik. Kemudian yang keempat yaitu responsibilitas, yaitu kesesuaian pengelolaan BLU terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip organisasi yang sehat. Yang terakhir yaitu kewajaran, yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak stakeholder BLU yang timbul berdasarkan perjanjian maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian tujuan penerapan pola tata kelola BLU ini sendiri yaitu memaksimalkan nilai satuan kerja dengan prinsip keterbukaan, akuntabilitas, kredibilitas, pertanggungjawaban, keadilan, sehingga satuan kerja berdaya saing kuat secara nasional dan internasional. Kemudian mendorong pengelolaan satuan kerja secara profesional, transparan, dan efisien. Kemudian memberdayakan fungsi dan peningkatan kemandirian organ BLU. Kemudian yang keempat, mendorong satuan kerja sehingga pembuatan keputusan dan kegiatan berdasar nilai-nilai moral dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tanggung jawab sosial terhadap stakeholder. Yang terakhir yaitu meningkatkan kontribusi satuan kerja dalam upaya membangun bangsa. Terdapat 3 rumpun BLU, yaitu yang pertama rumpun kesehatan yang terdiri atas rumah sakit, balai kesehatan yang dibina oleh Kemenkes, rumah sakit TNI, dan rumah sakit Polri. Kemudian ada rumpun pendidikan yang terdiri atas perguruan tinggi agama Islam negeri, politeknik kesehatan, serta politeknik dan balai pendidikan lainnya. Kemudian ada rumpun lainnya yang terdiri atas BLU pengelola dana, BLU pengelola kawasan, BLU pengelola aset, bandara, dan penyedia barang dan jasa lainnya.
Demikianlah presentasi saya tentang Badan Layanan Umum. Saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan data maupun kata pada saat presentasi ini. Terima kasih.